bersama dengan Kominfo dan PT Telkom untuk menyelenggarakan webinar ini. Tentu saja tidak mudah karena pesertanya sangat banyak dan kami menyediakan fasilitas Zoom 1.000 peserta dengan nanti teman-teman audiens yang lain bisa mengikuti melalui live streaming YouTube. Sebelum kita mulai diskusi panel, izinkan kami menyampaikan profil audiens kita, Pak. Jadi dari yang terdaftar ada 1.990, itu berasal dari 204 kota kabupaten di Indonesia, bukan hanya Surabaya dan Jawa Timur, tapi juga cukup banyak dari Medan, Pekanbaru, Bengkulu, Makassar, Banjarmasin, Ambon, dan Palu, serta tentunya sebagian besar Pulau Jawa. Kemudian juga ada 3 peserta yang dari luar negeri. Kami undang Ibu Dr. Tri Risma hari ini untuk menyampaikan paparan. Waktu Ibu 15 menit. Terima kasih. Terima kasih Bapak Moderator dan Pak Rektor serta Pak Dirjen serta Pak Dr. Komang dan Pak Indra Maulana serta Pak Profesor Dr. Insinyur Dr. DEA sebagai pembicara dan juga Pak Konsul Suharnowo SDMM dari PT Telkom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sangat percaya bahwa setiap apa yang terjadi di dunia ini adalah rencana Tuhan yang kita harus ambil dari sisi positifnya. Saya percaya bahwa setiap Tuhan memberikan sesuatu pasti ada nilai positif. Mungkin memang itu sakit untuk kita, tapi bahwa ada nilai positif yang bisa kita pelajari. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selama saya ada COVID ini, saya mencoba menjalin erat dengan para penderita pasien yang dia positif dan atau mereka yang harus mandiri, isolasi mandiri di rumahnya. Nah, dari situlah kemudian saya mendengar, bahkan saat itu seorang ibu bercerita, dia adalah salah satu orang OTG, tapi dia dipaksa untuk isolasi mandiri. Nah, dari situ beliaunya bercerita bagaimana kemudian mendampingi anak yang putranya akan ujian SD. Dari situ kemudian saya melihat bahwa yang pertama, ternyata dulu kan sering orang menyampaikan bahwa dengan adanya teknologi, kemudian orang akan jauh, yang dekat itu menjadi jauh, yang jauh seolah-olah menjadi dekat. Tapi sekarang dengan menggunakan teknologi, itu yang dekat tetap dekat, karena anak bisa berkomunikasi langsung dengan ibunya karena sekolah libur. Kemudian yang jauh juga tetap jauh gitu. Jadi artinya meskipun dia bisa dihubungkan dengan teknologi, tapi kemudian kita melihat bahwa, nah dari situlah kemudian saya banyak belajar sebagai wali kota, bagaimana kemudian mengelola emosi anak yang selama ini harus berkomunikasi dengan para gurunya, yang dia selalu mendapatkan support, dorongan emosional dari para gurunya. Ayo bagus nak, dipeganglah kepalanya. Ini. Nah, dari situ kemudian kita juga membuat pembelajaran secara online, sehingga gurunya juga tetap dekat dengan anak-anak. Nanti setelah acara ini saya juga mengajar di anak-anak SMP kelas 3 yang dia akan berpindah ke SMA. Nah, kalau bayangkan Pak, kalau dulu 3.000 anak saya nggak mungkin. Karena dengan teknologi ini sekarang saya 30.000 anak kelas 3 SMP saya bisa ketemu dengan mereka secara langsung. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah kemudian emosi itu yang kita bisa jaga dengan menggunakan teknologi. Keuntungan yang kedua, saya mohon maaf, saya selalu melihatnya sesuatu dengan cara yang positif. Saya juga mendapatkan kita bersama-sama bisa berimprovisasi dengan teknologi. Dengan Institut Telkom kita membuat macam-macam
mulai robot, mulai alat swab yang bisa meminimalisir. Jadi kita bisa mengembangkan inovasi-inovasi kita yang mungkin dulunya mau mencoba kita terlalu banyak omong, terlalu banyak diskusi. Tapi dengan adanya dengan adanya agenda ini, maka kami bisa bersama-sama dengan membuat inovasi-inovasi yang langsung bisa dimanfaatkan secara langsung. Yang ketiga keuntungannya adalah di mana mungkin teman-teman dinas kesehatan selama ini mereka selalu menggunakannya selalu manual. Bahwa dokter harus dekat dengan pasien dan sebagainya. Nah, dengan robot, maka kita bisa berkomunikasi, dokter ada dimanapun, dokter bisa komunikasi dengan pasien. Meskipun ada waktu kunjungan. Jadi itu yang tadi kita ambil manfaatnya. Kemudian dengan misalkan data, dengan jumlah pasien yang segitu banyak, ODR-nya orang harus soroti, orang yang harus diperhatikan. Nah, dengan begitu banyaknya maka akan sulit oleh dinas kesehatan maupun puskesmas untuk men-tracing itu, memonitor sekian jumlah pasien yang begitu banyak. Tapi dengan teknologi saya bekerja sama, jadi di Surabaya itu Dinas Komunikasi dan Informatika itu sangat erat dengan Dinas Kesehatan, dengan Bapesbang, dengan gugus tugas. Itu sangat erat untuk mengupdate kondisi-kondisi pasien. Apakah dia sudah di rapid, apakah dia di swab, sehingga kita tahu bahkan 14 hari, jatuh 14 hari, maka kita akan analisa itu. Mereka positifnya kapan, kemudian 14 harinya kapan, itu kami bisa monitor dan dinas kesehatan bisa melakukannya dengan mudah. Dan kemudian kemarin juga kita lakukan rapid test di setiap hari itu di 9 tempat, rata-rata kita di satu tempat itu 200. Dengan teknologi maka pelaporannya demikian cepat ke saya. Jadi ini, nah kemudian pada saat awal terjadi musibah COVID, kami menggunakan teknologi untuk men-tracing. Kami judulnya lawan COVID .id, Surabaya Go.id. Itu di situ ada tracing di mana seseorang bisa melihat dan seolah-olah berkomunikasi dengan dokter. Nah, dia akan menjelaskan apa yang terjadi di secara fisiknya di tubuhnya. Mereka bisa mengikuti alur itu. Alur ini kita terjemahkan dari dokter kemudian ke dalam sistem lawan COVID Surabaya Go.id. Nah, kemudian dari situ kalau dia ternyata dinyatakan ada rentetannya, ada sejarahnya dengan kontak dengan pasien positif, maka kemudian puskesmas dokter akan mendatangi yang bersangkutan. Jadi ini mudah sekali, karena itu kami bisa mudah sekali mengontrol. Jadi kunjungan itu rata-rata setiap harinya, tolong datanya. Jadi itu yang kita lakukan. Dari situlah kemudian memudahkan kita untuk mempercepat analisa itu. Karena kalau harus menunggu laporan, kami menjemput dari puskesmas. Ada 63 puskesmas. Kemudian ada rumah sakit, kurang lebih ada sekitar 60 rumah sakit di Surabaya. Kemudian ada praktek dokter, kurang lebih 300 praktek dokter. Maka itu terlalu lama. Nah, dengan adanya situs ini, maka kami memudahkan pengambilan keputusan. Itu kira-kira yang sudah kami lakukan. Meskipun kami sudah banyak sekali menggunakan, misalkan kalau di Surabaya, kami pahlawan ekonomi kami sejak saya kenalkan tahun 2010, kami sudah transaksi dengan online. Kemudian pejuang muda kami juga yang saya kenalkan sejak tahun 2015,
itu juga transaksinya sudah online. Jadi para UKM kami itu sudah berkomunikasi dengan elektronik. Bahkan tahun 2012 kami mulai pendaftaran, kami pendidikan di sekolah semua menggunakan elektronik. Jadi anak-anak kalau ulangan tinggal dia mengambil soal-soal di situ, kemudian nanti akan keluar nilainya dan akan dikoreksi oleh para gurunya apa yang salah dan apa yang kurang. Jadi ini layanan kami. Ini bukan hanya pelajaran di bidang akademis saja, tapi yang kita lakukan misalkan anak-anak melakukan olahraga bersama dengan para gurunya, guru olahraga itu juga kita lakukan secara online. Kemudian juga kita punya fasilitas lain, misalkan layanan kematian, itu sudah kita maksimalkan dengan online, kemudian nanti hasilnya kita kirim pakai pos. Jadi karena masih ada kodnya yang kayak akte kelahiran, kematian. Jadi ini ada 6 sistem elektronik yang nggak perlu lagi datang. Jadi kantor kami sepi karena ada ini. Termasuk perizinan kami juga online, pembayaran pajak juga sudah elektronik. Jadi sebetulnya kami sudah tidak perlu lagi untuk secara bertemu. Kami sekarang menyiapkan, karena kami kemarin punya kurang lebih 4.000 perpustakaan, 1.400 perpustakaan. Saat ini off, sekarang lagi kita siapkan untuk perpustakaan digital. Nah, dengan begitu diharapkan anak-anak tetap bisa menikmati layanan digital di rumahnya masing-masing. Kemudian kami punya kurang lebih 1.900 free wifi lokasi yang itu bisa digunakan untuk 1.300 free wifi yang bisa digunakan untuk warga, kita gunakan secara free. Itu yang kita lakukan di Surabaya, dan hampir 90%, jadi tanda tangan saya semua sudah hampir 100% elektronik. Jadi nggak perlu lagi kami ketemu untuk itu. Terima kasih.